sidang dimulai, majelis memberikan waktu kepada para awak media untuk meliput, mengambil gambar dalam persidangan ini. Kita kasih waktu 2 menit nih. Silakan. Rata-rata deadlock. Ketika terjadi tegang seperti ini, dia akan menyampaikan udah deadlock aja. Mungkin tambahan ya, di pengadilan secara gamblang dan jelas sebelumnya itu kan seperti itu. Tapi kontradiktif dengan kuasa hukumnya, kuasa saat ini dia tidak mau menunjukkan karena itu milik pribadi, sedangkan jelas kan beliau itu kan pejabat, sedangkan pejabat itu jujur. Nah, seperti halnya sebagai pemimpin itu harus jujur, maka baiknya ditunjukkan saja, tidak seperti ini. Kalau memang orang itu lulus dari mana, itu harus ditunjukkan. Oh, saya lulus di sini, oh ini nggak harus ditunjukkan, bahwa betul-betul kita bangga dari lulusan kita. Seperti halnya juga di pengadilan, kalau kita mengajukan alat bukti pun akan ditanya sama hakim, mana aslinya, untuk mencocokkan apakah ini benar apa tidak. Maka baiknya ya sesuai lah apa yang disampaikan sebelumnya. Datanglah di pengadilan dan tunjukkan itu elegan dan berjiwa kesatria. Kami kuasa hukum dari Pak Taufik ini, apa yang langkahnya Pak Taufik sangat langkah yang elegan, mendidik masyarakat Indonesia untuk prosedur hukum, menjalankan prosedur hukum. Kalau kita memang ada hal-hal dari ijazah itu hal yang sekarang bahkan di internet sekarang kan banyak, sebagaimana juga ada dari dari partai itu juga menunjukkan di internet, di sosmed. Maka baiknya datanglah sebagai warga yang baik, yang taat hukum, untuk menyatakan langsung, bukan mewakilkan kepada kuasa hukum. Nambahin sedikit, jadi jangan sampai ya dalam persidangan ini kan ini diliput di media seluruh Indonesia ya. Jangan sampai nanti orang ditanya mana ijazahnya. Bulut ini kan sesuatu hal yang privat, nggak boleh saya tunjukkan. Jangan sampai itu nanti ditiru sama rakyat seluruh Indonesia kalau ditanya masalah ijazah. Dan itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Jadi ini nanti mohon jadi pemikiran lah bagi bangsa kita, bahwa ijazah itu bukan sebuah dokumen rahasia. Ijazah semua orang itu boleh ditunjukkan. Jadi itu bukan dokumen rahasia. Saya kira begitu. Melamar kerja dan kami mohon kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakan kami lah. Amin. Ini untuk masyarakat biar jelas gitu. Bukan abu-abu sampai sekarang perdebatan di sosmed dan menjadi tidak gamblang, nggak jelas, nggak terang benderang. Seperti itu harapan masyarakat. Oke. Ini sanksinya berarti belum mencapai titik temu. Belum. Kalau dikatakan gagal tidak. Tadi saya sudah matur, rekan kami sudah tunjukkan ada jadwalnya sampai dengan tanggal 21 Mei. Nah, artinya sudah disepakati jadwal itu dan tentu nanti ada upaya-upaya konstruktif. Kalau hari pertama bledar-bledar ya biasa saja, ya bisa. Kan memang kepentingannya berbeda, tetapi siapa tahu tadi juga disampaikan oleh mediator bahwa alangkah baiknya, berulang-ulang beliau mengatakan tolong dicermati pasal 6 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tentang mediasi, bahwa yang hadir itu prinsipal kecuali keluar negeri, tugas negara, atau sedang sakit. Dan kalau kita lihat 3 alasan itu di pasal 6 itu tidak terdapat pada perkara Pak Jokowi, karena Pak Jokowi justru hari ini membuat laporan ke Polda Metro, ya. Berarti di mediasi berikutnya itu agendanya tetap menghadirkan tergugat? Ya, sebisa mungkin menghadirkan itu. Kalau tidak, yang upaya yang kedua adalah terjadi kaukus. Kaukus itu semacam rembukan yang intensif gitu. Jadi dipertemukan
mediator dengan para pihak, Ya. tapi di dalam ruangan sendiri-sendiri. Iya, betul. Ya. Untuk mengetahui mediator seperti apa Kemauan masing-masing. saya ditemui Tadi oleh belum ya, kalau tadi belum. belum. Makanya itu yang saya bilang profesional ini. Berarti kalau hari ini tadi substansinya hanya Substansinya saya jadi menyampaikan resume. Kesimpulan dari panjang lebar gugatan kita, berapa lembar gugatan kita? Sekitar 23 lembar itu hanya saya singkat menjadi 1 lembar. intinya apa Pak? Intinya saya mengatakan bahwa ini sebuah legacy. Ketika seorang mantan kepala negara hadir di sebuah persidangan dan menyampaikan tentang keberadaan ijazahnya, itu sebuah legacy, sebuah warisan yang bang jujur begitu, dan sangat tidak elok ya kalau untuk melihat ijazah saja harus berdebat seperti ini, harus banyak orang masuk berseri-seri, sementara negara ini sudah hampir 80 tahun dan tidak pernah yang namanya terjadi seorang mantan presiden itu disoalkan masalah ijazahnya. Jadi artinya ini kan something different, ada sesuatu yang lain yang terjadi pada diri Pak Jokowi. Tapi sepertinya mereka T1, T2, T3, T4 itu sudah kompak, tidak akan membuka data karena menganggap wilayah pribadi. Sementara saya sebut di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu tidak termasuk kategori, dan saya takut itu justru nanti ada Undang-Undang Sisdiknas, skripsi, tesis, ijazah tidak boleh dipublikasi. Mengerikan itu nanti. Jadi dokternya kembar bisa jadi ya, 13 dokter penelitiannya sama, jiplak semua masalahnya, kan bahaya itu.